Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Miss, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi Ramadan yang tidak dinikmati oleh umat terdahulu. Dalam bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran. Sepertinya Al-Quran dan Ramadan tak bisa dipisahkan. Nah, sahabat Miss, tema kita kali ini berkaitan dengan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang terbesar. Mohon dijelaskan Ayah, di mana letak kemukjizatan Al-Quran? Sebagai mukjizat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi semua Nabi, Rasul itu memiliki mukjizat. Dan mukjizat semua Nabi itu sifatnya madiyah, material. Nabi Musa mukjizatnya tongkat, itu material. Bisa jadi ular, bisa kalau ia tancapkan di laut bisa menjadi daratan, daratan bisa menjadi lautan. Mukjizatnya Nabi Isa juga demikian, itu material. Menyembuhkan orang yang sakit parah, buta, kusta, bahkan menghidupkan orang mati, itu sifatnya hissiyah, madiyah. Dan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW selain juga ada yang sifatnya hissiyah, misalnya Nabi kalau jalan dipayungi awan, dari sela-sela jari-jarinya juga bisa keluar air yang diminum oleh para sahabat. Itu kan mirip dengan mukjizatnya Nabi Musa. Tongkatnya apabila ditancapkan ke batu, maka batu itu infajarat itnata asyarata ainan. Ada 12 mata air yang bisa terpancar keluar. Nah, mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sifatnya hissiyah, material, itu selesai dengan meninggalnya. Dan begitu juga para nabi. Jadi selesai, expired mukjizat itu dengan meninggalnya nabi tersebut. Kecuali satu mukjizat yang bertahan hingga hari ini dan dijamin sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran. Nah, inilah mukjizat satu-satunya yang bertahan hingga akhir zaman. Kenapa akhir zaman? Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Lalu mana letak kemukjizatannya? Jadi mukjizat itu artinya sesuatu yang luar biasa yang bisa mengalahkan lawan. Itu hanya terjadi pada nabi dan rasul. Ada yang luar biasa bisa mengalahkan lawan, tapi terjadi pada setan. Nah, sihir itu. Tapi kepada nabi, nah itu namanya mukjizat. Dan mukjizat itu diberikan sesuai dengan kebutuhan zamannya. Al-Quran ketika itu turun karena di masyarakat Nabi ketika itu masyarakat yang gemar dengan kesusastraan, gemar dengan syair, ya, dan seterusnya, sehingga Nabi diberikan kekuatan Al-Quran untuk bisa menyaingi para pesyair-pesyair tadi itu. Bahkan Al-Quran memberikan tantangan. Al-Quran kadang-kadang memberi tantangan. Pertama, satu Al-Quran. Ya, silahkan datangkan juga satu Al-Quran. Kalau tidak bisa satu Al-Quran, 10 surah saja. Tidak bisa juga 10 surah dari Al-Quran yang sama dengan surah Al-Quran, satu surah saja. Tapi masyarakat Arab tidak ada yang bisa menandingi, menyaingi susunan keindahan Al-Quran sekaligus makna yang luar biasa dalamnya. Ya, coba kita lihat, dengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nada, silahkan. Surah Yunus ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah
Qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, itu tantangan satu surah. Ya, tantangan berikut di surah Hud Hud ayat ayat 13. ya 13. Tantangan 10 surah. Silakan. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Selanjutnya tantangan satu Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ya, ayat 89. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Ya. Shadaqallahul azim. Ya, dari ayat yang dibaca tadi Allah memberikan tantangan kepada orang-orang yang ingin menyaingi menandingi Al-Quran dengan satu Al-Quran penuh, utuh, kemudian turun tantangannya menjadi 10 surah, lalu turun satu surah, tapi tak ada yang bisa menandingi susunan keindahan Al-Quran yang syarat dengan makna. Lalu kondisi sekarang bukan lagi masyarakat menyaingi dengan bentuk atau dalam bentuk susunan kata-katanya, tapi kecanggihan ilmu pengetahuan. Apakah Al-Quran tidak merespon perkembangan ilmu pengetahuan tersebut? Oh, ternyata Al-Quran memberikan tawaran-tawaran itu, tandingan-tandingan, mengajak untuk manusia untuk berpikir. Ketika ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta, Allah juga di situ menampilkan dalam ayat-ayatnya. Al-Quran tampil di situ. Ketika berbicara tentang bagaimana proses ciptaan manusia, ternyata juga Al-Quran tampil di situ. Padahal Nabi tidak pernah masuk lab untuk memeriksa kapan ini perubahan dari darah lalu menjadi daging, tulang dan seterusnya. Nabi tidak pernah masuk di laboratorium. Tapi yang sampaikan informasi tentang itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat misalnya penciptaan langit dan bumi, kalau dalam teori Big Bang misalnya, itu disebutkan bahwa terjadi ledakan lalu kemudian terpisah antara langit dan bumi. Rupanya juga itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dan banyak lagi teori-teori yang bisa muncul dari kajian-kajian manusia, dari kajian-kajian kita dari Al-Quran. Itu artinya bahwa Al-Quran ini hadir untuk menyikapi atau merespon berbagai perkembangan ilmu pengetahuan. Dan disitulah letak kemukjizatannya Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa hadir di semua waktu, di semua tempat. Salihun di kulli zaman wa makan. Nah, sahabat-sahabat Miss, ternyata sisi ilmiah Al-Quran sangatlah luar biasa. Air lautan pun tidak cukup dijadikan tinta untuk menulis makna kandungan Al-Quran. Mari kita baca, pelajari, dan amalkan isinya. Semoga kita mendapat syafaatnya.
Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.